setelah 1 bulan lebih vakum, 1 bulan kali ya mungkin ya, untuk nggak upload video YouTube lagi, akhirnya saya memutuskan untuk upload video YouTube lagi. Kali ini melanjutkan episode menjadi penulis. Kali ini kita bakal ngebahas, ini menjadi penulis episode 3 ya, dan kita bakal ngebahas kalau misalnya kamu udah memutuskan untuk menjadi penulis dan kamu pada akhirnya udah nyusun naskah kamu. Dan kali ini bakal ngebahas soal gimana sih kalau misalnya kamu self-publish atau kamu nggak publikasi buku kamu secara melalui penerbit maksudnya, tapi lebih ke menerbitkan secara mandiri gitu karya kamu. Jadi apa aja sih yang perlu kamu lakukan kalau misalnya kamu pengen terbitin buku sendiri melalui jalur self-publish? Yang pertama, banyak komponen-komponen yang pasti yang harus kamu pikirin pada saat kamu mau publish buku kamu ya, karena kamu benar-benar secara mandiri publish karya kamu bahkan tanpa ada yang bantu. Itu udah termasuk kamu harus memasarkan semuanya sendiri, kamu harus menyusun naskah itu, maksudnya editing atau proofreading sendiri, dan kamu harus desain cover kamu sendiri dan lain-lain. Semuanya soal bagaimana buku kamu yang kamu bikin itu bakal sampai ke tangan orang, itu murni dari usaha kamu secara pribadi atau ibaratnya tanpa bantuan dari eksternal ya. Mungkin ada beberapa bantuan eksternal yang bisa kamu dapetin misalnya dari teman-teman, cuman sisanya kamu harus siapkan bekal dan mental untuk terima fakta kalau misalnya kamu harus perjuangin semuanya sendiri. Oke, yang pertama yang jelas itu ketika kamu berusaha munculin diri sebagai seorang penulis di dunia ini, yang pastinya kamu perlu untuk memperkenalkan diri kamu terlebih dahulu, atau kamu butuh self branding. Jadi di saat itu kamu harus kenalin diri kamu sebagai seorang penulis. Kamu harus bilang kalau misalnya saya baru saja terbitin buku, latar belakang saya bikin buku ini karena ini, kenapa saya memutuskan untuk menulis, dan kenapa saya memutuskan untuk bikin buku karena ini dan sebagainya. Biarkan mereka pada akhirnya bisa terkoneksi sama kamu. Kalau misalnya kamu ini nulis bukan main-main, kamu ini menulis karena memang kamu pengen orang baca dan pengen berbagi pengetahuan atau berbagi rasa, sehingga orang pun punya alasan untuk membeli karya kamu. Itu kira-kira yang pertama ketika kamu pengen terbitin buku kamu secara mandiri, kamu harus self branding. Atau ini sebagai penentu ya, paling awal banget penentu tentang bagaimana pembaca kamu bakal melihat karya kamu. Karena pada akhirnya pada saat dia baca karya kamu, dia bakal ngebayangin kamu tuh seperti apa, di momen seperti apa kamu menulis karya kamu yang saat ini atau puisi ini. Hal-hal tersebut yang ada nanti terbentuk di kepala mereka. Beda ketika misalnya kamu kamu menulis fiksi gitu ya. Kalau misalnya kamu menulis fiksi kan memang ada dunia yang kamu bangun di kepala seseorang. Tapi kalau misalnya kamu menulis puisi misalnya, kayak saya, self branding itu penting ketika dia kira-kira membayangkan, berusaha memposisikan diri seperti apa yang kamu pikirkan. Hal-hal seperti itulah yang paling penting dari self branding. Caranya gimana? Self branding di sini caranya mungkin dari media sosial. Seperti yang saya lakukan, saya aktif di Instagram, saya aktif di TikTok, saya aktif di YouTube, saya aktif di Twitter. Sebisa mungkin saya ini secara online ya. Saya muncul atau menunjukkan eksistensi saya sebagai penulis dan karya saya secara online maupun offline. Kalau offline mungkin nanti kita bahas belakangan ya. Kemudian caranya mungkin kamu bisa bikin blog salah satunya. Kalau saya jujur bukan seseorang yang punya blog, tapi harus dan akan, karena pada akhirnya kita bakal mewakilkan diri kita sendiri dan kita butuh sebuah website sebagai bentuknya tuh kayak CV gitu ya, CV atau portofolio yang membuat orang tuh tahu kalau misalnya ini semua yang gue bisa tahu tentang, semua yang saya bisa tahu tentang penulis ini ada di sini di website ini. Jadi penting untuk kita punya online presence atau kehadiran online ketika kita misalnya mau self publish buku sendiri. Oke. Kedua, kemudian setelah kamu sudah menunjukkan diri secara online, kamu harus memperkenalkan karya kamu.
karya yang mau kamu jual ini. Jadi di sini bermain lebih sense atau apa ya ini ya, semacam percikan ketika misalnya kamu ingin menjual sesuatu pada seseorang, atau kamu berusaha meyakinkan orang untuk membeli buku kamu. Kenapa orang harus beli buku kamu? Nah di sini copywriting bermain. Mau nggak mau ya, kita secara mandiri harus belajar bagaimana pemasaran, karena pada akhirnya nggak ada yang bisa bantu kita lagi untuk menjual buku ini atau karya kamu selain diri kamu sendiri. Jadi penting banget kamu untuk belajar copywriting, dan saran saya kamu bisa coba mencontoh penulis-penulis ternama yang memperkenalkan karya mereka. Gimana cara mereka lakuin atau memperkenalkan karya mereka? Biasanya antara mereka bikin posting di Instagram atau bikin video komersial, atau misalnya sebenarnya nggak harus yang video-video niat gitu ya. Salah satu contoh yang bisa kalian contoh baik ya menurut saya di dalam pemasaran untuk buku itu seperti NKCTHI, atau nanti kita cerita tentang hari ini ya kalau nggak salah ya. Nah, buku itu pemasarannya bagus banget. Jadi dia memang mungkin dia endorse atau dia menghubungi banyak artis, habis itu suruh artis ini baca bukunya dan reaksinya apa setelah baca buku ini, dan apa yang kira-kira bisa ditangkap dari buku ini. Hal seperti itu bagus banget, dan mungkin itu bisa kalian contohin, dan kalian bisa langsung lihat aja Instagram dia, penulisnya saya lupa namanya siapa. Pokoknya itu nanti coba saya carikan atau saya inikan akun Instagram di sini. Yaitu bisa kalian contoh bagaimana cara pemasarannya, itu bisa dilihat dari YouTube. Bagaimana pemasaran nanti kita cerita tentang hari ini. Bahkan buku itu sampai dijadikan film. Padahal dia basisnya bukan novel, tapi basisnya buku puisi atau sastra gitu ya. Oke. Kemudian setelah kita sudah kira-kira seperti itu ya, kalian mungkin pasti udah dapat gambaran pada saat kalian mau terbitin atau perkenalkan diri kalian dan karya kalian secara online, yang harus kalian lakukan apa. Itu untuk generasi kita, apalagi apa-apa serba digital kan ya, kemungkinan besar kalian sudah kebayang lah ibaratnya gimana. Nah, hal yang kedua yang paling penting ketika kalian mau memperkenalkan karya kalian, tidak hanya melalui online, tapi juga melalui offline. Dalam artian launching buku. Ini hal yang belum pernah saya lakukan, tapi pengen banget saya lakukan. Karena hal ini bagi saya kendala di lokasi. Saya rasa pembaca saya nggak terlalu banyak dari Jakarta. Saya tidak tahu ya, saya belum pernah. Cuman untuk di buku selanjutnya, next insya Allah saya bakal bikin launching buku. Bagi saya ini penting untuk membaca, benar-benar mengenal kamu secara lebih dalam. Kalau kamu orangnya seperti ini, ternyata dia pembawaannya seperti ini ya. Dan di buku launching buku itu kamu juga menjelaskan buku kamu sebenarnya seperti apa, ada bedah bukunya, ada sesi tanda tangan, biasa gitu ya, sesi tanda tangan, sesi foto, atau misalnya sesi tanya jawab dan sebagainya. Hal yang buat saya menahan diri untuk nggak melakukan launching buku sebelumnya ya karena saya takut nggak ada yang datang gitu ya. Mungkin ada khawatiran yang saya punya untuk nggak melakukan launching buku karena hal demikian. Cuman pada dasarnya saya pengen banget, dan ini sebenarnya harus, entah mau ada yang datang atau tidak, setidaknya kita mengundang teman-teman dekat. Modal atau tidak bermodal pun bagi saya bisa diakalin. Dalam artian kalau misalnya kamu punya modal, berarti hal ini bisa lebih, buku launching ini atau launching buku ini bisa lebih megah. Tapi kalau misalnya kamu nggak punya modal, mungkin kamu bisa bekerja sama kafe tertentu. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau datang, bisa bayar tiket atau misalnya kayak bayar HTM dalam bentuk minuman atau makanan. Dan saya pikir itu bisa terjadi, dan itu juga saya pengen saya lakukan. Saya sekaligus terbuka untuk teman-teman dari Jakarta Selatan yang kira-kira menyambut kerja sama saya ini untuk mungkin memberikan info atau misalnya menginvite saya untuk bikin launching buku di tempat kalian. Kita bakal
hubungi saya langsung dari WA aja. Link saya untuk hubungi saya itu bisnis ada di Instagram atau di semua sosial media yang saya punya. Itu linknya di bawah. Langsung kontak saya melalui WA aja, dan kita bakal bicarakan soal launching buku ini. Kemudian Kemudian setelah kita launching buku secara offline, apa yang harus kita lakukan? Kita harus riset ini dalam artian untuk kalangan mana. Sebenarnya ini hal yang harusnya dilakukan sebelum kita menulis buku ya, karena menurut saya ini penting ketika kita tahu apakah buku kita itu ada pasarnya atau tidak. Ini bukan hal yang harus dipikirkan oleh seorang penulis, ini harusnya dipikirkan oleh seorang editor gitu ya. Tapi karena kamu self-publish atau kamu terbitkan buku kamu sendiri, mau nggak mau hal ini harus dipikirin dulu. Jadi kamu harus riset pasar, kira-kira buku kamu tuh mirip-mirip seperti apa sih, dan bagaimana sih orang yang mirip bukunya sama kamu ini memasarkan pasar bukunya, bagaimana memasarkan buku mereka, bagaimana kalangan mana yang mereka sentuh. Hal-hal yang seperti yang harus kalian lebih peka untuk perhatikan, supaya kalian bisa contoh dan coba lakuin itu di market yang sama. Dalam artian market nih, misalnya kisaran umur berapa, untuk daerah mana, kira-kira dalam mereka yang sedang dalam kondisi apa, dan sebagainya. Nah, kayak bagi saya buku yang sifatnya asmara itu sungguh mudah untuk dijual, karena hampir dari kita semuanya remaja, misalnya mungkin segala kalangan umur ya, itu punya tempat khusus di hati kita semua tentang asmara gitu ya, atau romansa. Oke. Kemudian riset, setelah riset market mungkin riset soal produksi. Dalam artian kamu membutuhkan, mungkin nanti kalau misalnya kamu mau launching buku, kamu butuh souvenir, atau misalnya kayak teman saya Rizky Apriansah, dia berikan tote bag kepada pembeli 15 pembeli pertama, atau misalnya kalian bisa kasih souvenir misalnya seperti pensil, atau misalnya hal-hal seperti itulah yang sifatnya kira-kira bisa memberikan kesan tersendiri dan meninggalkan memori untuk membaca. Karena bagi saya hal itu yang pada akhirnya membuat kita sebenarnya kita peduli, kita menghadiahkan mereka sesuatu karena mereka menghargai karya kita dan udah mau membeli dan mengapresiasi karya kita gitu ya. Ini yang kalian harus riset. Kira-kira mungkin tanya, kamu bisa mencari di penerbit ya. Kalau misalnya mereka nerbitin buku, biasanya disertakan apa aja. Biasanya tote bag, biasanya ada notes kecil, atau misalnya kayak CTHI dia pensil, habis itu sedotan stainless, hal-hal seperti itu ya. Bagi saya itu penting banget, souvenir yang penting untuk kita mau mendekatkan diri sama pembaca. Kemudian setelah itu kolaborasi, tentu saja, seperti misalnya kayak kita kolaborasi sama sebuah tempat, atau misalnya kita kolaborasi sama penulis atau seniman, atau misalnya kayak perupa ya, atau musik. Kita kolaborasi sekaligus misalnya launching buku, atau misalnya untuk kalian yang punya temen yang suka gambar atau misalnya suka ilustrasi, bisa kolaborasi bukunya, tampilkan ilustrasi temen itu terhadap puisi kamu gitu ya di dalam buku, atau misalnya bikin buku launching buku sekaligus galeri. Hal-hal itu sangat mungkin untuk terjadi gitu ya. Ciptakan kolaborasi supaya jangkauan yang kalian bisa ambil itu lebih luas dan karya kalian bisa jadi lebih kaya. Kemudian kolaborasi ini juga nggak selalu soal book launching, mungkin bisa secara online. Misalnya teman-teman saling berkolaborasi puisi sama satu sama lain, atau misalnya musikalisasi puisi, atau misalnya kalian bisa lakukan podcast bersama, atau misalnya launching sebuah video YouTube, membahas sebuah buku atau gimana. Hal-hal yang kayak gini yang pada akhirnya menaikkan kehadiran kalian di dalam secara online tentang kalian sebagai seorang penulis. Kemudian salah satu hal yang paling penting juga adalah puisi tidak jauh dari performa atau deklamasi. Dalam artian kalian perlu menyuarakan puisi kalian, karena
ini yang pada akhirnya jadi modal buat para pembaca atau orang yang pengen beli karya kamu, calon pembeli kamu, untuk mengetahui sebenarnya bunyi setiap puisi kamu tuh seperti apa sih. Setidaknya kamu kasih 3 gambaran kamu baca puisi, sampai pada akhirnya orang tuh bisa ngebayangkan pada saat dia lagi baca, oh suara kamu seperti ini, oh dia bakal baca seperti ini, oh yang berusaha dia sampaikan seperti ini. Jadi mereka bisa ngebayangin suara kamu pada saat setiap baca karya kamu. Itu bagi saya penting, dan dia mau bentuknya di secara offline atau online, atau misalnya kamu baca puisi kamu di kafe sekaligus kolaborasi ya, atau misalnya secara online kamu bikin video di YouTube, kamu baca puisi atau deklamasi. Hal-hal itu juga bagi saya faktor yang besar banget buat kehadiran kamu di online itu. Ini hal yang sebenarnya saya juga pengen lakukan ya, cuman ya insya Allah hal-hal ini pelan-pelan bakal saya lakukan nih. Kemudian yang pasti kesabaran, dalam artian karena semua kamu harus lakuin sendiri, dan kamu harus punya mental yang kuat, atau misalnya apa ya, kesabaran, ketabahan untuk memahami kalau misalnya orang nggak langsung bakal tertarik sama karya kamu, orang nggak bakal langsung tertarik sama kamu. Kamu harus pelan-pelan secara tabah menyirami mereka seperti tanaman sampai pada akhirnya mereka berbunga. Berarti itu yang bisa saya sampaikan. Bagi saya penting untuk kamu punya kesabaran, karena pada akhirnya semua bakal terbayar. Ini semacam investasi. Ketika kamu ada pembaca yang puas sama karya kamu, otomatis menurut saya besar kemungkinannya dia bakal beli karya kamu yang seperti itu. Atau setidaknya dia bakal ngobrol atau ngomong ke teman-temannya kalau misalnya ini karya ini bagus banget, dan pada akhirnya karya kamu tersebar luas dari kuping ke kuping gitu ya. Kemudian sisanya adalah disiplin. Kalau misalnya kamu udah melakukan itu semuanya, ya kamu bakal repetisi. Dalam artian ya udah, kamu sudah tahu skemanya yang bakal kamu lakukan apa kalau misalnya kamu menerbitkan semuanya mandiri. Dan yang perlu kamu lakukan adalah kamu konsisten atas apa yang kamu lakukan. Kamu bikin karya baru lagi, kamu tetap memperkenalkan karya baru kamu lagi, dan kamu kolaborasi, kamu deklamasi. Hal-hal seperti itu yang terus-menerus bakal kamu lakukan mungkin, namun tahapnya mungkin bakal meningkat. Misalnya launching buku kamu bakal lebih megah dan lebih ramai daripada sebelumnya, atau misalnya karya kamu bakal dikenal lebih ramai dari sebelumnya gitu ya. Jadi itu kunci bagi saya. Saya harap itu udah mencakup semuanya, sudah secara keseluruhan buat kamu punya gambaran kalau misalnya kamu terbitin buku kamu sendiri, kira-kira apa yang harus kamu lakukan. Jadi semoga itu bermanfaat. Terima kasih udah nonton Menjadi Penulis episode 3, dan mungkin saya bakal bikin video lagi kalau misalnya ada teman-teman ada pertanyaan spesifik, saya bakal coba bikin videonya dan menjawab pertanyaan teman-teman. Mungkin saya sekian ya. Dan saya terbuka untuk teman-teman yang pengen terbitin buku, saya bisa bakal bantu, dan saya sedang merintis penerbit buku. Atau sebenarnya itu namanya belum resmi, tapi kalau misalnya kalian bisa lihat di Instagram, saya sedang merintis sebuah penerbitan. Jadi teman-teman yang punya karya itu bisa langsung join, bukan join, bisa taruh naskah kamu dan saya bakal bantuin setidaknya menerbitkan dan ngajarin kamu kalau misalnya kamu menerbitin semua sendiri gimana. Jadi lebih ke penerbit indie, dan saya selaku mungkin editor kamu, dan sisanya saya sebagai partner kamu dan teman kamu untuk saling sharing langkah yang selanjutnya kamu bisa lakukan apa gitu ya. Kamu bisa berkonsultasi. Sisanya kalau misalnya memang kamu punya pertanyaan spesifik banget soal naskah, kamu bisa hubungi saya dan kamu bisa join klub penulis. Semua persyaratannya sudah saya sertakan di link saya pada bio. Kamu bisa lihat ada persyaratannya itu dalam bentuk video di dalam Instagram. Kamu bisa lihat di situ. Kalau misalnya kamu join klub penulis, apapun pertanyaan kamu soal kepenulisan, bahkan pada saat kamu belum punya basic sama sekali soal menulis, saya bakal bantu. Dan insya Allah itu bakal jadi jalan pertama dan sebagai pembuka pintu kesempatan untuk teman-teman yang suka nulis tapi nggak punya wadah. Saya bakal sediakan wadah dan kita sama-sama bakal
memajukan literasi atau minat baca di Indonesia. Sekian, terima kasih udah nonton video saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa beli karya saya, adopsi karya saya Kolam Susu, karena masih saya ulang-ulang kembali kalau misalnya sekarang saya hidup hanya melalui menulis puisi, dan saya tidak punya waktu banyak untuk mempromosikan buku saya, karena saya juga secara tidak langsung harus fokus dalam menulis naskah baru gitu ya. Saya tidak mau mengecewakan teman-teman pembaca yang sebenarnya sudah menunggu karya saya yang selanjutnya. Juga Letter to a Stranger sebenarnya peminatnya banyak, cuman saya belum produksi lagi. Jadi kalau untuk Kolam Susu kalian bisa langsung beli, linknya ada di bawah, atau misalnya di link yang ada di setiap sosial media saya. Ini bisa dibeli via Shopee. Oke, itu aja. Terima kasih udah nonton video Menjadi Penulis episode 3. Sampai jumpa di Menjadi Penulis selanjutnya. Terima kasih.